kan ya. Memiliki rumus tersendiri. Yang pertama, persamaan kurva akan yaitu log CP, jadi log konsentrasi plasma dikurang Bu, nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Ini ada nggak? setengahnya. Sekarang mah ada, Bu. Balik Ada aja. sekarang. Di posisi K dan setengah itu dibaliknya. Jadi bisa K di sini. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Ini kan apa? Nah, ini contoh soal. 10 mikrogram per. Jadi di soalnya itu suatu antibiotik diberikan ke seorang wanita 50 kg. Dosis IV-nya adalah 20 mg per kilogram. Sampel darah yang diambil adalah sebagai berikut. Waktu 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6. Jadi waktu pengambilan sampelnya segini, konsentrasi yang didapat adalah segini. Yang ditanyakan adalah volume distribusi, waktu paruh, tetapan laju eliminasi, dan tentukan persamaan kurvanya. Nah, di sini dia pakai gambarnya pakai grafik semilog ya. Jadi garis-garisnya tuh beda, dia semakin ke atas tuh semakin rapet, terus merenggang lagi, rapat lagi, merenggang, rapat, dan satuannya itu 0,1, 1, dan 10. Jadi yang kita masukkan itu nilai CP-nya langsung tanpa perlu dilogkan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai milimeter block juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa ininya dilogkan ya, biar nanti grafiknya lurus. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah volume distribusi, waktu paruh, dan nilai K ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kilogram. Lalu darah diambil secara periodik untuk menentukan kadar obat. Jadi bisa dilihat bahwa ini adalah apalagi namanya konsentrasi obat yang diambil secara periodik dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi sebagai contoh pada jam 0,25 jam itu ternyata konsentrasi dalam plasma itu 4,2 mg. Ya. Jadi ini adalah data sampai waktu ke 6 jam diperoleh data 0,08. Selanjutnya ditanyakan berapa volume distribusi, waktu paruh, dan tetapan laju eliminasi, serta tulis persamaan kurva. Nah, sebelum kita menjawab, teman-teman bisa lihat di kertas di kursor, kita menggunakan kertas grafik trisimilog atau 3 similog. Alasannya karena bisa lihat di bagian Y, di konsentrasi, ya, di bagian tabel CP. Kita lihat dari bawah, ternyata di sini ada angka 0,08, ya. Jadi setelah koma ada 0, lalu angka. Nah, ini menunjukkan bahwa
harus ada interval mulai dari 0,01 sampai 0,1. Ya. Jadi kita pakai interval pertama itu 0,01 sampai 0,1 karena ada angka 0,08. Selanjutnya kita lihat angka yang kedua 0,31. 0,31 ternyata dia tidak masuk di interval pertama. Jadi dia masuk di interval kedua. Ini kita bisa lihat kursornya, yaitu 0,1 sampai dengan 1. Ya. Selanjutnya kita lihat di angka ketiga itu 1,25. Ternyata dia tidak masuk lagi di interval 0,1 sampai 1. Ya, dia tidak masuk di sini, tapi dia masuk di interval 1 sampai 10. Terus angka 2,5, 3,5 sama 4,2 ternyata dia masuk di interval 1 sampai 10. Jadi data di CP ini membuat kita harus menggunakan kertas Trisimilog. Selanjutnya waktu di sumbu X, ya. Tadi ini sumbu Y. Di sumbu X. Money that comes has definitely changed. Misalnya adalah 0,25 sampai 6. Jadi kita buat 0 sampai 7. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita menghubungkan antara waktu dan konsentrasi plasma. Ya, kita mulai dari 0,25 dengan 4,2. Ini bisa dilihat ya. Ini titik yang menghubungkan antara 4,2 sama 0,25. Ini titik kedua. Menghubungkan antara 0,5 dengan 3,5. Selanjutnya, menghubungkan 1 dengan 2,5. Ya, ini selanjutnya menghubungkan 2 dengan 1,25. Ya. Jadi mulai dari 2 naik ke atas, menghubungkan dengan 1,25. Lanjut lagi, ini 4, menghubungkan dengan 0,31. Selanjutnya 6, menghubungkan dengan 0,08. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan titik temu ini antara konsentrasi dengan waktu, konsentrasi plasma dengan waktu, lalu kita menggaris sebuah garis lurus. Seperti ini. Bisa dilihat garis yang berwarna hijau, garis lurus ke atas. Nah, kembali ke soal. Yang pertama dicari adalah volume distribusi. Jadi untuk mendapat volume distribusi yang harus kita cari pertama adalah konsentrasi plasma pada menit ke-0. Ini menit ke-0 dan di atas adalah konsentrasi plasma. Jadi kita tinggal melihat ujung dari garis hijau ini, ujungnya adalah 5, jadi otomatis CP0-nya adalah 5. CP0 kita tahu ya, bahwa konsentrasi plasma pada menit ke-0. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita mencari volume dosis ya, jumlah obat di dalam tubuh ya, ini DB. Jadi cara menghitungnya adalah dosis dikali berat badan. Berapa dosisnya? 20, berat badannya 50. Jadi langsung kita kali ya. Jadi jawabannya adalah 1000 mg. Kilogramnya karena kita kali silangkan, jadi kita hilangkan. Distribusi adalah DB0 dikali CP0. Dibagi CP0 sama dengan 1000 dibagi 5 mendapatkan 200 liter. Oke, sudah mengerti ya sampai di sini ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah waktu paru. Nah, ini seperti kita tahu bahwa orde 1 atau intervena bolos itu masuk di dalam orde 1. Jadi untuk menentukan tes tengahnya dari garis itu mudah saja. Silahkan memilih angka-angka yang ada di sumbu Y ini, di konsentrasi plasma ini. Ya, pada contoh soal ini saya mengambil
angka 2, ya, angka 2 untuk mencari T setengah. Dan kita ketahui bahwa T setengah adalah waktu yang diperlukan obat menjadi setengah. Jadi otomatis ketika saya mengambil 2, ya, 2 berarti setengah dari 2 adalah 1. Jadi saya pasangkan garis lagi yang ada di angka 1, hubungkan dengan garis yang warna hijau, begini juga pula yang tadi yang 2. Setelah itu terbuat cek angka berapa yang ada di waktu, ya. Berapa yang ketika kita menarik garis di angka 2 dan berapa ketika kita menarik garis di angka 1. Oh, ternyata kalau di angka 2 itu, dari konsentrasi 2 itu waktunya adalah 1,3 dan 1 itu angkanya 2,3, ya. Kita tinggal kurangkan saja untuk mendapatkan T setengahnya. Jadi T setengah adalah 1, ya. Saya kasih contoh satu lagi, yaitu kita mengambil dari 0,40, ya. 0,40. Ini dia garisnya memotong di sumbu di garis yang lurus tadi warna hijau. Setelah itu setengah dari 0,40 adalah 0,2. Jadi kita mengambil yang 0,2. Jadi ini bisa dilihat, ya. Ini bisa dilihat titik temunya. Sekarang kita lihat cek waktunya. Ternyata waktu untuk 0,4 adalah 3,7. Nah, waktu untuk 0,20 adalah 4,7. Selanjutnya kita kurangkan sama dengan cara yang di atas. Ternyata jawabannya adalah tetap 1. Jadi angka berapapun teman-teman ambil di sumbu Y atau di konsentrasi plasma, intinya ketika mengambil angka, anggaplah angka 3, maka angka berikutnya adalah 1,5. Ya, mungkin sampai sini mengerti, ya. Jadi T setengah sudah kita temukan bahwa jawabannya adalah 1. Selanjutnya adalah tetapkan laju eliminasi K, ya. K itu bisa dilihat bahwa K adalah rumusnya K sama dengan 0,693 per T12, ya. Atau bisa pula kita balik ketika kita tanyakan T setengahnya, bisa T setengahnya di sini per K. Tapi karena kita sudah dapat T setengahnya, jadi kita balik saja rumusnya. K sama dengan 0,693 per T. Sama dengan 0,693 per 1 jam, karena T setengah 1 jam. Jadi jawabannya tetap 0,693. Ya, mengerti, ya, sampai sini, ya? Udah sampai situ, ya. Jadi gambar grafik ini selain untuk menentukan berapa orde berapa datanya, apakah linear atau tidak, kemudian datanya intravenous atau bukan, kita juga bisa menghitung nilai waktu paruh dari grafik tersebut, ya. Jadi bisa kita prediksikan berapa nilai waktu paruh dari gambar grafik selain menggunakan rumus. Terus dari grafik juga kita bisa hitung nilai K-nya dan juga tadi nilai VD-nya, ya. Kita bisa tentukan berapa nilai CP0-nya karena di data nggak ada nilai CP0-nya. CP0 adalah konsentrasi ketika jam ke-0 yang tidak ada di data, kan. Di sini data pertamanya adalah CP pada jam ke-0,25, ya. Jadi kalau CP0-nya ternyata nilainya adalah 5, di mana konsentrasi yang didapat pada jam ke-0. Terus Kemudian itu contoh lain, ya. Terus selain menggunakan rumus, kita juga sebetulnya bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung nilai K, ya. Tapi itu mungkin lebih rumit lagi, ya, karena teman-teman harus mempraktekkan menggunakan kalkulator. Bisa juga pakai Excel, bisa manual, ya. Jadi sementara kita manual dulu, kalau yang kalkulator nanti mungkin kita bahas ketika di persiapan UTS aja, ya, untuk jaga-jaga. Tapi sebetulnya
Ibu nggak akan ngeluarin soal yang pakai kalkulator, nanti paling yang menggunakan rumus yang seperti latihan-latihan soal. Ini hanya untuk pengetahuan teman-teman saja. Kalau ternyata perhitungan parameter farmakokinetik itu bisa digunakan dengan berbagai cara. Tapi yang paling sederhana sih sebetulnya yang pakai rumus aja. Selanjutnya nanti untuk minggu depan kita akan membahas berapa nilai K dari data urin ya. Karena kan sebetulnya data obat itu ada data darah dan ada juga data urin. Kalau data darah kan CP ya, konsentrasi dalam plasma. Nah, kalau data urin itu berarti jumlah obat atau ketetapan laju eliminasi yang ada di urin, nilai K dari sampel urin. Kalau misalkan yang CP yang sebelumnya nilai K itu kita ambil dari data darah kan, ketika suatu pasien mengkonsumsi obat, terus diambil sampel darahnya pada jam-jam tertentu, diperolehlah konsentrasi tersebut. Tapi kalau misalkan data K dari urin berarti pasien mengkonsumsi obat, terus urinnya diambil, didapatlah konsentrasi obat dengan data sekian gitu. Ini akan kita bahas di minggu depan ya untuk menghitung nilai K dari data urin. Jadi sementara untuk pertemuan kali ini kita sudah bahas latihan-latihan soal. Terus ada parameter tambahan dari farmakokinetik, ada clearance, ada juga AUC dan metode-metode perhitungannya. Gitu. Nanti minggu depan kita akan bahas menghitung tetapan atau nilai K dari data urin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? PPT-nya masih yang ini. Kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman banyak latihan soal aja ya untuk persiapan